Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu peserta pelatihan Bendara Penerimaan, selamat berjumpa dengan saya, Bambang Sancoko, Widya Iswara pada Pusdiklat Anggaran dan Perbendaraan. Bapak Ibu, pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai pemungutan dan penyetoran PNBP. Pada video kali ini, kita akan mempelajari mengenai pemungutan dan penerimaan setoran PNBP dari wajib bayar. Sebelum wajib bayar melakukan pelunasan atas PNBP yang terutang, terlebih dahulu kita harus mengetahui kapan PNBP itu terutang. Yang pertama adalah sebelum wajib bayar menerima manfaat atas kegiatan instansi pemerintah. Contohnya adalah pemberian hak paten atau pelayanan pendidikan. Yang kedua, sesudah wajib bayar menerima manfaat dari kegiatan instansi pemerintah. Contohnya adalah dalam hal pemanfaatan sumber daya alam. Setelah kita mengetahui kapan PNBP itu terutang, maka selanjutnya bagaimana menentukan jumlah PNBP yang terutang tersebut. Untuk PNBP yang terutang sebelum wajib bayar menerima manfaat, maka penentuan jumlah PNBP-nya ditetapkan oleh instansi pemerintah. Sedangkan untuk PNBP yang terutang setelah wajib bayar menerima manfaat, maka penentuan jumlah PNBP yang terutang dihitung sendiri oleh wajib bayar itu. Untuk penentuan jumlah PNBP yang terutang tadi, ada dua formula. Yang pertama, berdasarkan tarif. Yang kedua, berdasarkan penetapan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Untuk penetapan sesuai dengan tarif, dikenal ada dua macam tarif, yaitu yang pertama, tarif spesifik, dan yang kedua adalah tarif ad valorem. Tarif spesifik adalah tarif yang ditetapkan dengan nilai nominal uang. Formulanya, jumlah PNBP yang terutang adalah tarif dikalikan volume. Contoh perhitungan, misalnya tarif 50 per meter kubik, sedangkan volumenya 1000 meter kubik. Maka jumlah PNBP yang terutang adalah 50 dikalikan 1000 sama dengan 50.000. Berikutnya tarif ad valorem. Tarif ad valorem adalah tarif yang ditetapkan dengan persentase dikalikan dengan dasar pengenaan tertentu. Dasar pengenaan tertentu merupakan satuan nilai yang digunakan sebagai dasar perhitungan. Misalnya harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor, atau penjualan bersih. Jumlah PNBP yang terutang adalah tarif dikalikan volume. Sedangkan tarif itu sendiri dihitung dengan persentase dikalikan dasar pengenaan. Contoh perhitungan, misalnya besaran persentase 10%, dasar pengenaan 1000 per meter kubik, maka tarifnya adalah 10% dikalikan 1000 per meter kubik. Volumenya misalnya 1000 meter kubik, maka jumlah PNBP yang terutang adalah 10% dikalikan 1000 per meter kubik dikalikan 1000 sama dengan 100.000. Atas PNBP yang terutang tadi, maka wajib bayar harus membayar paling lambat pada saat jatuh tempo. Apabila pembayaran PNBP yang terutang melampaui tanggal jatuh tempo, maka wajib bayar akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2% dari PNBP yang terutang. Bagian dari bulan, misalnya 1 hari, dihitung 1 bulan penuh. Sanksi administrasi berupa denda dikenakan paling lama 24 bulan. Contoh perhitungan sanksi administrasi berupa denda PNBP. Kita ambil contoh, misalnya pokok PNBP yang terutang 100 juta rupiah. Jatuh tempo tanggal 2 Januari 2006. Pembayaran dilakukan pada tanggal 3 Januari 2006. Maka keterlambatan 1 hari dihitung 1 bulan. Dengan demikian kita bisa menghitung jumlah PNBP yang terutang, yaitu 2% dikalikan 100 juta rupiah ditambah 100 juta rupiah sama dengan 102 juta rupiah. Apabila pembayaran dilakukan pada tanggal 3 Februari 2006, maka jumlah PNBP yang terutang adalah 2% dikalikan 102 juta rupiah ditambah 102 juta rupiah, sehingga PNBP yang terutang adalah 104 juta rupiah.
Dalam hal wajib bayar tidak mampu melakukan pembayaran secara sekaligus, maka wajib bayar dapat mengajukan permohonan kepada pimpinan instansi pemerintah untuk mengangsur dan atau menunda pembayarannya. Permohonan ini diajukan 20 hari sebelum tanggal jatuh tempo. Permohonan disertai dengan alasan dan data pendukungnya. Pengangsuran dan atau penundaan pembayaran PNBP yang terutang dikenakan bunga sebesar 2% dari bagian PNBP yang terutang, dan bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh. Contoh perhitungan angsuran PNBP yang terutang. Misalnya, PNBP yang terutang sebesar 100 juta rupiah. Berdasarkan ketetapan instansi pemerintah, PNBP yang terutang diangsur selama 5 bulan. Pembayaran dimulai pada tanggal 2 Januari sampai dengan Mei 2018. Masing-masing sebesar 20 juta rupiah. Pembayaran setiap bulan ditambah bunga 2% per bulan dari jumlah PNBP yang terutang. Pada tabel kita bisa melihat untuk pembayaran bulan Januari, perhitungan bunganya adalah 100 juta dikalikan 2%, sama dengan 2 juta rupiah. Sehingga jumlah PNBP yang terutang pada bulan Januari adalah pokok PNBP sebesar 20 juta ditambah bunga sebesar 2 juta sama dengan 22 juta rupiah. Untuk bulan berikutnya, Bapak Ibu dapat melihat perhitungan pada tabel. Atas pemungutan PNBP kepada wajib bayar, maka bendahara penerimaan atau petugas pungut harus memberikan bukti pemungutan PNBP. Bukti pemungutan PNBP bisa berupa yang pertama adalah karcis atau tiket. Yang kedua, bisa berupa kwitansi. Yang ketiga, bisa berupa bukti pemungutan lainnya, misalnya bukti penerimaan negara. Apabila PNBP diterima oleh bendahara penerimaan atau petugas pungut secara tunai, maka PNBP yang diterima disimpan di brankas atau rekening bendahara penerimaan. Demikian penjelasan terkait pemungutan dan penyetoran PNBP dari wajib bayar. Berikutnya Bapak Ibu akan mempelajari mengenai penyetoran PNBP. Selamat belajar dan terima kasih.